Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas setiap karunia dan juga limpahan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala terus berikan kepada kita. Di mana pada kesempatan di subuh hari ini, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat untuk dapat bangun dan melaksanakan sholat subuh berjamaah. Nabi SAW bersabda, barang siapa menunaikan sholat subuh secara berjamaah, maka orang tersebut berada di dalam jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena yang sebenarnya membuat kita bisa melaksanakan ibadah, bisa mendatangi rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak lain dan tidak bukan adalah nikmat dari Allah, bukan karena kemampuan diri kita sendiri. Semua itu betul-betul karena Allah. Dan ini disampaikan oleh Nabi SAW pada saat beliau sedang membuat parit dalam peristiwa yang dikenal dengan perang Khandaq. Nabi SAW menyampaikan, kalau bukan karena nikmat dari Allah, maka kita tidak akan pernah bisa beribadah. Oleh karena itu, sudah seyogyanya kita selalu berterima kasih, bersyukur, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas kenikmatannya. Dan mudah-mudahan dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah semakin tambahkan lagi kenikmatan-kenikmatannya untuk kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, dalam ayat yang mungkin seringkali kita dengarkan, Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji, la in syakartum la azidannakum. Jikalau kalian bersyukur, kata Allah, bersyukur, apa kata Allah? Niscaya aku pasti tambahkan lagi kenikmatanku. Maka ketika kita bersyukur kepada Allah, sebetulnya manfaat yang akan didapat itu untuk diri kita sendiri. Kita bersyukur kepada Allah, mudah-mudahan Allah tambahin lagi nikmatnya untuk kita. Allah semakin mudahkan lagi untuk kita menjalankan ibadah-ibadah yang lainnya. Dan mudah-mudahan dengan kita bersyukur kepada Allah, Allah terima amalan kita sebagai amalun saleh. Dan marilah kita juga memperbanyak bacaan salawat kepada junjungan kita Nabi yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita untuk bisa menjadi orang yang beriman, untuk bisa mengenal agama Islam, untuk bisa taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini merupakan nikmat yang besar
bisa merasakan hidayatul Islam. Sebab Nabi SAW menyampaikan, kullu ummati yadkhulunal jannah. Apa artinya Pak? Kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku, coba bayangkan, setiap umatnya Nabi Muhammad yadkhulunal jannah, pasti masuk surga. Ini yang ngomong Nabi Muhammad. Setiap umatku pasti masuk surga. Maka bisa menjadi bagian dari umatnya Nabi Muhammad, menjadi bagian dari umat Islam adalah kenikmatan besar. Illa man aba, kata Nabi SAW, kecuali orang yang gak mau masuk surga. Para sahabat pun heran, siapa kiranya orang yang gak mau masuk surga? Karena Nabi SAW menyampaikan, barang siapa taat kepadaku, maka dialah orang yang layak, pantas, berhak untuk masuk surga. Man ata'ani dakhalal jannah, wa man asani faqad aba. Sedangkan orang yang gak mau taat, gak mau menjadi bagian dari umatnya Nabi Muhammad, maka dialah orang yang menolak untuk masuk ke dalam surga. Maka hendaknya kita memperbanyak sholawat kepada Nabi SAW. Dan bersolawat kepada Nabi SAW itu banyak sekali keutamaannya. Di antara keutamaan yang bisa kita peroleh dari bersolawat kepada Nabi, apabila kita berdoa kepada Allah disertai dengan bersolawat kepada Nabi SAW, maka doa kita akan mustajab. Doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan keutamaan yang besar dari bersolawat kepada Nabi SAW, faman kana aktsaruhum alayya salatan kana aqrabahum minni manzilatan. Ini perlu kita ulang dan kita ingat, siapa yang paling banyak bersolawat kepada Nabi, orang yang paling banyak bersolawat kepada Nabi, maka dialah orang yang paling dekat kedudukannya dengan Nabi SAW. Jadi kalau kita mau punya kedudukan yang dekat dengan Nabi, hendaknya kita memperbanyak salawat kepada Nabi SAW. Semoga salawat Allah dan salamnya selalu tersampaikan kepada junjungan kita Nabi yang mulia Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang selalu setia mengikuti jejak sunnahnya hingga hari kiamat. Para hadirin, bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kabarnya bapak dan ibu sekalian? Kaifa halukum? Waduh, masya Allah nih, masih semangat ya nih bapak ibu. Kayaknya habis sahur nih mulai pada khusyuk kayaknya nih. Ya. Alhamdulillah, tidak terasa 10 pertama bulan Ramadan sudah kita lewati. Sekarang bulan Ramadan hari keberapa ibu-ibu? Oh, ini biasanya ibu-ibu paling ingat, karena bentar lagi apa berarti kalau udah menjelang akhir Ramadan? THR. Tapi bukan itu yang harusnya kita ingat, ya. Bukan baju lebaran, bukan THR, bukan mikirin bagaimana nanti pulang kampung, tidak. Hendaknya ketika kita hitung hari demi hari di bulan Ramadan, yang kita cari adalah peningkatan kualitas ibadah kita. Kita evaluasi, kita koreksi, apakah ibadah kita di bulan Ramadan semakin bertambah apa semakin berkurang. Nah, ini tema yang akan kita bahas pada kesempatan subuh hari ini, yaitu jangan siakan bulan Ramadanmu.
Seorang ulama berkata bahwasanya bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh banyak keberuntungannya. Maka siapa yang tidak berhenti dari melakukan kerugian-kerugian, terlalu fokus dengan urusan dunia, tidak mau berusaha untuk meningkatkan ibadahnya kepada Allah, maka dia orang yang merugi. Kenapa dia orang yang merugi? Karena bulan Ramadan Allah limpahkan banyak keuntungan, tapi tidak membuat dirinya bersemangat dalam beribadah. Maka kalau di bulan Ramadan yang berkahnya berlimpah tidak membuat dirinya bisa beribadah, mau kapan lagi? Mau kapan? Kapan lagi beribadah kepada Allah? Al-Imam Ibnul Jauzi mengatakan, ini penjelasan tentang bahwa bulan Ramadan itu jangan disia-siakan. Kata beliau rahimahullah ta'ala, seandainya dikatakan kepada orang yang udah meninggal dunia, berangan-angan, buat harapan, buat keinginan, maka pasti orang yang sudah meninggal itu akan berharap, bercita-cita, berangan-angan bisa bertemu dengan bulan Ramadan walau cuma 1 hari saja. Kenapa memang? Karena bulan Ramadan itu banyak keberkahan. Di antara keberkahan yang terdapat di bulan Ramadan adalah Allah lipat gandakan pahala ibadah yang dilaksanakan di bulan Ramadan. Satu contoh yang disampaikan oleh Nabi SAW, bahwa ibadah di bulan Ramadan nilainya tidak sama dengan ibadah di luar bulan Ramadan. Nabi SAW bersabda, siapa melaksanakan umroh di bulan Ramadan, maka dia akan mendapatkan pahala ibadah haji bersamaku. Bayangkan, pahala ibadah haji bersamaku. Kita berdoa dalam keadaan puasa di subuh hari ini, semoga Allah mudahkan kita, takdirkan kita bisa melaksanakan umroh di bulan Ramadan. Coba kita merenungkan, ibadah umroh itu dilaksanakan kurang lebih 2 jam selesai, Pak. Tapi kenapa orang yang berangkat umroh kok lama banget? Ya karena bukan cuma melaksanakan umroh saja, ada ziarah-ziarah yang lainnya yang mereka lakukan. Makanya 2 minggu kurang lebih. Tapi ibadah haji ini pelaksanaannya tidak sebentar. Bahkan untuk bisa menunaikan ibadah haji, berapa tahun harus nunggu sekarang? Masya Allah, menunggunya sampai 20 tahun kalau kita daftar sekarang ibadah haji. Dan dilaksanakannya selama 6 hari, karena dari tanggal 6 dari tanggal 8 maksud saya sampai tanggal 13 Zulhijjah. Tapi Pak, Bu, ibadah haji tersebut pahalanya bisa didapat dengan ibadah umroh di mana? Di bulan Ramadan. Bayangkan, kita kalau daftar sekarang buat umroh di bulan Ramadan bisa langsung berangkat, nggak perlu nunggu 20 tahun. Ini keberkahan di bulan Ramadan. Ibadah yang dilaksanakan di bulan Ramadan akan Allah lipat gandakan pahalanya jauh lebih besar. Dan ini yang harusnya selalu kita ingat. Bulan Ramadan itu bulan yang penuh dengan keberuntungan. Ada seorang sahabat namanya Tolhah bin Ubaidillah.
Ada yang kenal gak sama Thalha bin Ubaidillah, Pak, Ibu? Apa yang Bapak Ibu tahu tentang Thalha bin Ubaidillah? Ayo, yang bisa jawab boleh pulang. Apa, Pak? Masya Allah, barakallahu fi. Ada 10 orang sahabat masih hidup sama Nabi dikabarin pasti masuk surga. Jarang-jarang, Pak. Biasanya Nabi ngabarin seseorang masuk surga ketika dia sudah wafat. Ini 10 orang masih hidup, udah dijamin masuk surga. Salah satunya Thalha bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu. Beliau pernah bercerita, dan ini menunjukkan tentang keutamaan bulan Ramadan. Kata beliau, ada 2 orang sahabat hijrah menuju Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian 2 orang ini masuk Islamnya barengan dalam waktu yang sama. Di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, 2 orang yang mendatangi Nabi ini masuk Islamnya berbarengan. Yang satu ibadahnya rajin luar biasa, semangat. Yang satu lagi biasa. Suatu ketika terdengar panggilan jihad, maka mereka pun mengikuti jihad tersebut. Dan salah satu dari 2 orang tadi gugur dalam peperangan, sehingga dia mendapatkan kemuliaan sebagai orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Orang meninggal dalam keadaan syahid ini mulia sekali. Yang meninggal yang mana? Yang semangat apa yang biasa? Yang meninggal yang semangat ibadahnya. Terus yang biasa aja bagaimana kabarnya? Yang biasa aja mendapatkan tambahan umur. Umurnya lebih panjang, maksudnya lebih panjang 1 tahun dibandingkan temannya yang meninggal dunia. Jadi dia meninggal di tahun yang berikutnya. Setelah keduanya meninggal dunia, sahabat yang bercerita, tadi siapa namanya, Pak? Thalha bin Ubaidillah. Beliau mengatakan, aku bermimpi sebagaimana orang yang lain bermimpi. Dan aku melihat, kata Thalha bin Ubaidillah, dalam mimpiku aku berada di hadapan pintu surga. Ini sesuai ya. Thalha bin Ubaidillah bermimpi berada di hadapan pintu surga. Kenapa ya? Karena memang beliau telah dijamin masuk surga sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thalha mengatakan, dan di sampingku ada 2 orang sahabat yang meninggal tadi. 2 orang yang tadi kita ceritakan. Kemudian keluar, fakharaja kharijun, keluar dari surga malaikat penjaga, kemudian mengizinkan untuk masuk ke dalam surga lebih dulu orang yang meninggalnya belakangan, yang ibadahnya biasa. Yang ibadahnya biasa, yang ibadahnya tidak terlalu semangat dibandingkan temannya yang satu, dan dia meninggal belakangan, ternyata dia duluan yang diizinkan masuk surga. Kemudian keluar lagi penjaga pintu surga, baru mengizinkan yang satunya lagi, yang meninggal dalam keadaan syahid, yang lebih rajin dalam beribadah. Setelah keduanya masuk, kemudian keluar dan berkata kepada Thalha yang lagi mimpi. Kata mereka berdua, wahai Thalha, pulanglah kamu, karena waktumu untuk masuk ke dalam surga belum tiba. Itu mimpi. Emang boleh mimpi diceritain? Nah, coba Bapak dan Ibu, boleh gak kalau kita mimpi seperti ini diceritain?
Karena ini udah dapat rekomendasi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Talha pun bangun dari tidurnya dan dia bingung. Kira-kira apa yang dibingungin sama Talha, Pak? Yang pertama syahid itu kenapa belakangan? Nah, dia mikir, dua orang tadi yang satu lebih semangat ibadahnya, meninggalnya dalam keadaan mulia, tapi kenapa masuk surganya belakangan? Dia pun bercerita kepada para sahabat Nabi yang lain. Lalu heboh, viral kalau zaman sekarang. Para sahabat pun pada membicarakannya sampai Nabi SAW pun mendengar. Nabi pun berkata, apa yang membuat kalian merasa heran? Nah, ini karena Nabi mendengar dan Nabi membenarkan, maka mimpi tersebut pun bisa diriwayatkan ke kita. Karena Nabi telah membenarkannya. Kata Nabi SAW, apa yang membuat kalian heran? Para sahabat menjawab, wahai Rasulullah, ini dua orang, yang satu rajin ibadah, meninggalnya dalam keadaan syahid, kok dia belakangan masuk surganya? Nabi SAW pun mengatakan, bukankah yang kedua, yang masuk surganya lebih duluan, itu mendapatkan umur lebih panjang 1 tahun? Para sahabat menjawab, iya. Terus kenapa? Nah, tambahan 1 tahun itu membuat dirinya bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Bukankah di bulan Ramadan tersebut dia beribadah, sujud kepada Allah, melaksanakan puasa, ibadah yang lainnya? Maka ketahuilah, kata Nabi SAW, jarak antara orang yang meninggal belakangan sama yang meninggal dalam keadaan syahid, jarak antara mereka itu lebih jauh daripada jarak antara langit dan bumi. Bayangkan, ibadahnya biasa, hanya dia dapat tambahan 1 tahun yang dengannya bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Dia beribadah, bertakwa kepada Allah, Allah tinggikan derajatnya. Maka Bapak dan Ibu sekalian, hari ini alhamdulillah Allah masih izinkan kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Maka jangan kita sia-siakan. Kalau di 10 pertama bulan Ramadan yang sudah lewat, kita merasa diri kita belum maksimal dalam beribadah, kita masih merasa sepertinya kita belum mendapatkan ridho dan ampunan Allah, masih ada sisa hari-hari di bulan Ramadan ini. Tapi hari-hari yang tersisa ini juga tidak ada akan manfaatnya kalau kita tidak mencoba untuk lebih baik. Kalau diri kita, sikap kita, kondisi kita, keadaan kita masih sama, tidak ada perubahannya, maka kita termasuk orang yang merugi. Saking besarnya keuntungan di bulan Ramadan, saking banyaknya keutamaan di bulan Ramadan, malaikat Jibril sampai mendoakan keburukan bagi siapa? Bagi orang yang gak bisa memanfaatkan pertemuannya dengan bulan Ramadan. Mohon maaf. Dalam riwayat Nabi Muhammad SAW menyampaikan, apabila malam pertama bulan Ramadan telah tiba, futihat abwabul jannah, Allah buka semua pintu surga dan tidak ada satu pintu pun yang ditutup. Apa maknanya? Di bulan Ramadan masuk surga itu Allah mudahkan.
Kenapa? Karena semua ibadah Allah lipat gandakan pahalanya dengan kelipatan yang besar. Wa ghulliqat abwabun nar, dan dari malam pertama bulan Ramadan Allah tutup rapat-rapat pintu neraka. Wa suffidati syayatin, dan Allah belenggu para setan-setan yang selalu menggoda manusia. Maksudnya apa? Maksudnya di bulan Ramadan itu beribadah kepada Allah lebih mudah. Bukankah kita merasakan puasa di bulan Ramadan itu biasa saja? Nggak ada beratnya, mudah. Sholat taraweh habis isya biasanya. Kalau di bulan lain mungkin kita langsung pulang istirahat, tapi di bulan Ramadan kita bisa sholat taraweh, baca Quran, ibadah yang lainnya. Kenapa kita bisa dengan mudah? Karena memang di bulan Ramadan Allah mudahkan kita untuk beribadah. Dan akan ada suara. Ini suaranya nggak kedengeran. Di mana suaranya? Para ulama sebagian mengatakan ada suara yang mendorong dalam hati kita. Apa yang disampaikan oleh suara tersebut? Ya baghiyal khairi aqbil. Orang-orang yang mencari kebaikan, ayo sambut bulan Ramadan ini. Ada bisikan dalam hati kita untuk beribadah. Wa ya baghiya syarri aqsir, dan orang-orang yang selalu bergelimang dalam keburukan, udah cukup berhenti. Aqsir. Emang kenapa? Walillahi utaqa'u minan nari wa dzalika fi kulli lailah. Karena di setiap malam bulan Ramadan Allah akan bebaskan, Allah akan selamatkan setiap hamba yang Allah kehendaki dari siksaan api neraka. Nah, dari hadis ini ada yang perlu kita luruskan. Tersebar di tengah masyarakat bahwasanya bulan Ramadan itu dibagi 3. 10 hari pertama Allah limpahkan rahmatnya. 10 hari kedua Allah limpahkan ampunannya. 10 hari ketiga Allah bebaskan hamba-hamba dari siksaan api neraka. Ini keliru. Karena rahmat Allah, ampunan Allah, dan pembebasan dari api neraka sudah ada dari sejak awal malam bulan Ramadan sampai terakhir. Jadi gak ada pembagian. Tiga-tiganya ini ada dari awal. Yang perlu kita introspeksi dalam diri kita. Kita koreksi diri kita. Apakah malam-malam yang telah kita lewati ada di antara malam tersebut di mana kita dirahmati oleh Allah, diampuni dosanya, dan dibebaskan dari api neraka. Kalau belum ada, masih ada sisa waktu. Jangan sampai kita sia-siakan hari-hari di bulan Ramadan sampai hari terakhir kita tidak mendapatkan ampunan Allah karena menyia-nyiakan bulan Ramadan. Dalam riwayat lain disebutkan, suatu ketika Nabi Muhammad SAW naik ke atas mimbar. Kemudian Nabi SAW mengucapkan amin. Para sahabat pun bertanya, loh, kok Nabi Muhammad naik ke atas mimbar ngucapin amin? Emang seperti itu adabnya kalau naik mimbar harus ngomong amin dulu? Para sahabat pun bertanya, wahai Rasulullah, kenapa ketika Anda naik mimbar kok mengucapkan amin? Nabi SAW menjawab, saat aku naik mimbar, malaikat Jibril datang. Malaikat Jibril datang dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril mengatakan, rogima anfumriin. Rogima anfumriin. Artinya hidung seseorang tersungkur di atas tanah. Ini ungkapan
yang artinya adalah kerugian yang besar. Saking ruginya sampai hidung orang jatuh di atas tanah, mukanya tersungkur di atas tanah, saking ruginya. Celaka dalam riwayat yang lain. Siapa orang yang rugi? Siapa orang yang celaka? Yang didoakan oleh malaikat Jibril. Rajulun dakhala alaihi Ramadan, seseorang yang dapat kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan. Falan salakha minhu falam yughfar lahu. Tapi ketika bulan Ramadan telah selesai, dia tidak mendapatkan ampunan Allah. Kenapa? Karena dia menganggap bulan Ramadan itu gak ada bedanya dengan bulan yang lain. Karena dia tidak berusaha untuk meningkatkan kualitas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tidak menghormati bulan Ramadan. Tidak ada perubahan dalam dirinya. Inilah orang yang celaka. Kemudian malaikat Jibril meminta kepada Nabi Muhammad untuk mengaminkan doa tersebut. Bapak dan Ibu sekalian, kira-kira doanya malaikat Jibril ini dikabulin gak sama Allah? Pertanyaannya, apa yang menghalangi doanya malaikat Jibril untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa? Yang berdoa malaikat terbaik, pimpinannya para malaikat, malaikat Jibril. Dan yang mengaminkan adalah pimpinannya umat manusia, Sayyidu walad ibni Adam. Ini doa yang harus kita waspadai, harus kita ingat dan menjadi peringatan buat kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang terkena doanya malaikat Jibril. Kenapa malaikat Jibril sampai mendoakan seperti itu? Karena di bulan Ramadan Allah udah mudahin buat beribadah. Allah juga limpahkan pahala di bulan Ramadan. Bahkan di setiap hari bulan Ramadan ada ampunan. Siapa yang siang harinya berpuasa karena keimanan dan bersungguh-sungguh bersemangat, Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Malam harinya juga dapat ampunan. Siapa yang melaksanakan sholat tarawih karena keimanan, dengan semangat mengharapkan pahalanya dari Allah, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Tapi orang yang tidak bisa mendapatkan ampunan Allah, ini berarti orang yang benar-benar celaka. Karenanya malaikat Jibril sampai mendoakan seperti itu. Lalu apa yang harus kita lakukan agar terhindar dan tidak terkena doanya malaikat Jibril? Ya, kita harus bersemangat dalam beribadah. Apa sih tujuan Ramadan? Tujuannya adalah mentarbiyah kita. Jangan sampai 1 tahun penuh, 2 bulan sebulan hanya habis untuk mengejar dunia. Karena tujuan hidup kita itu bukan untuk mengejar dunia, tapi tujuan kita dalam kehidupan dunia ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk beribadah kepada Allah. Dan bulan Ramadan inilah momen, waktu, kesempatan yang mentarbiyah kita untuk bisa beribadah kepada Allah. Harapannya apa dari bulan Ramadan ini? Harapannya adalah setelah bulan Ramadan selesai, kita bisa menjadi hamba Allah yang lebih bertakwa, punya amalan yang selalu kita rutinkan. Kan di antara amalan yang banyak dilakukan oleh umat Islam di bulan Ramadan adalah menghatamkan Al-Quran, baca Al-Quran.
Ini jangan sampai di luar bulan Ramadan gak pernah baca, di bulan Ramadan juga gak pernah baca. Sedangkan WhatsApp, tahu ya Pak, WhatsApp ya Pak ya. Biasanya kalau di WhatsApp kan terakhir dilihat ya 1 menit yang lalu. Giliran Al-Quran terakhir dilihat 1 tahun yang lalu. Al-Quran firman Allah, perkataan Allah jauh lebih baik daripada perkataan dan statusnya manusia. Ini status orang dibacain, tapi giliran Al-Quran nggak dibaca. Ini sebenarnya yang benar yang mana sih? Lebih banyak baca status orang daripada baca Al-Quran. Ini keliru, ini salah. Maka Ramadan ini harusnya menjadi bulan tarbiyah buat kita. Harus semangat baca Al-Quran. Nabi SAW mengatakan, siapa yang membaca 100 ayat dari Al-Quran dalam suatu hari, maka dia akan mendapatkan pahala sholat semalam suntuk. Baca Al-Quran 100 ayat. Sebentar 100 ayat. Kita rutinkan baca Al-Quran. Apalagi zaman sekarang makin canggih. Di alat yang setiap hari kita bawa kemana-mana bisa diinstal Al-Quran. Baca. Jadikan hal tersebut amalan yang kita andalkan. Dalam sebuah riwayat, Nabi Muhammad pernah bertanya kepada seorang sahabat, Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ini muadzin pertama dalam sejarah Islam. Muadzinnya Nabi Muhammad SAW. Nabi pernah bertanya, wahai Bilal, kabarkan kepadaku amalan apa dalam Islam ini yang paling kamu andalkan. Apa amalan yang menjadi gacoan gitu bahasa gampangnya, yang kamu turutin, jadi andalan kamu pokoknya. Amalan yang paling kamu andalkan dalam Islam, yang kamu rutinkan. Apa kata Bilal? Tidaklah batal wuduku kecuali aku akan wudhu lagi, kemudian aku melaksanakan sholat sunnah. Ini amalan yang dijaga sama Bilal. Coba bayangkan Pak, seandainya Nabi Muhammad menyampaikan pertanyaan yang sama kepada diri kita, kabarkan kepadaku amalan apa yang kamu andalkan dalam Islam. Kira-kira jawabannya apa Pak? Apaan ya? Mau bilang sholat, bingung. Sholat berjamaah kadang masih terlambat. Baca Quran, apa iya? Harus jadi introspeksi diri. Ini kalau Nabi sampai nanya kayak begitu, apa kira-kira yang kita jawab? Maka jadikan bulan Ramadan ini sebagai kesempatan kita untuk punya amalan yang kita andalkan. Berat, jelas berat. Karena memang hati manusia, terlebih hawa nafsu, lebih suka malas-malasan. Makanya Nabi mengatakan afdolul jihad, jihad yang paling utama, engkau melawan hawa nafsu. Untuk apa? Untuk bisa beribadah kepada Allah. Harus kita lawan. Harus dipaksakan. Ada pepatah mengatakan sesuatu yang dipaksa lama-lama terbiasa. Ini yang kita harapkan. Baca Al-Quran. Dan seorang ulama mengatakan seseorang akan meninggal dalam keadaan yang biasa dia lakukan. Kalau kita ingin meninggal dalam keadaan husnul khotimah, maka biasakan diri kita melakukan amalan yang baik. Nggak harus semua amalan kita kerjain, karena memang sulit. Bahkan seorang sahabat bernama Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu dikatakan kepada beliau, kenapa nggak pernah puasa sunnah?
Beliau mengatakan, kalau saya puasa sunnah, saya nggak bisa sholat sunnah, berat buat saya. Sedangkan amalan yang paling mudah beliau lakukan adalah sholat sunnah. Cari nih Pak, kira-kira amalan apa yang paling mudah buat kita? Karena ada orang kalau puasa gampang buat dia, tapi buat sholat berat, maka kerjakan puasa sunnah. Ada lagi beda orang, dia kalau puasa susah, tapi kalau untuk sholat nomor 1, kerjakan. Cari amalan yang membuat diri kita mudah untuk mengerjakan amalan tersebut. Dan yang terakhir mungkin dalam kesempatan di pagi hari ini, cara agar kita bisa semakin meningkat ibadahnya dan kita bisa memiliki amalan yang rutin. Caranya adalah jaga kebersihan hati. Kita harus jaga kebersihan hati kita. Karena hati yang bersih adalah hati yang akan memudahkan seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hati yang kotor, hati yang masih belum bersih, inilah hati yang kadang membuat seseorang susah, terhalang untuk beribadah kepada Allah. Berat untuk beribadah kepada Allah. Sulit untuk menjalankan ibadah kepada Allah. Kenapa? Karena hatinya tidak bersih. Apa yang membuat hati kita kotor, Pak? Dosa. Nabi SAW menyampaikan, apabila seseorang melakukan dosa, maka akan tertitik satu titik hitam di dalam hatinya. Nah, kalau dosanya banyak, titiknya makin banyak, makin menghitam hatinya, makin sulit untuk beribadah. Pernah ada seseorang mengadu kepada seorang sahabat. Dia menyampaikan, suatu hari saya pernah mempersiapkan dengan matang untuk bisa bangun malam. Saya pengen sholat tahajud. Saya udah siapin alarm, udah disiapin sejadah, pakaian sholat udah ada di samping. Bangun tinggal langsung wudhu pakai sholat. Persiapannya udah matang, tapi saya nggak bisa bangun. Padahal niat udah keras, persiapan udah matang. Kenapa nggak bisa bangun? Apa jawaban sahabat? Aqadatkum dzunubukum. Yang membuat kamu terhalang bangun malam adalah dosa. Karena dosa. Lalu bagaimana cara membersihkan hati kita? Bagaimana caranya? Adalah dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka selain baca Quran yang menjadi amalan biasa, amalan kebiasaan dan amalan rutin, biasakan juga kalimat istighfar. Baca istighfar, banyakin istighfar, biar hati makin bersih. Karena kalau hati makin bersih, makin baik kualitas ibadah kita. Nabi SAW memperingatkan, rubba shaimin laisa min siyami ilal atas wal ju'. Berapa banyak orang puasa tapi puasanya gak ada nilainya di sisi Allah. Allah gak butuh sama puasanya. Dia gak dapat pahala dari puasanya. Yang dia dapat cuma apa? Lapar sama haus. Rugi. Kenapa? Karena dia puasa cuma nahan dari makan, dari minum, tapi dari kemaksiatan dia tetap melakukan. Lisannya tetap ngebicarain orang, ngomongin orang, pendengarannya tetap mendengarkan hal-hal yang diharamkan, penglihatannya juga tidak dijaga. Kenapa bisa demikian? Karena dia berpuasa tapi hatinya belum bersih. Maka kita harus banyak-banyak istighfar, harus memperbanyak istighfar. Dan istighfar ini banyak sekali keutamaannya. Di antaranya ya tadi, membersihkan hati. Dan sebagai penutup,
Kita coba dengarkan nih salah satu kisah yang menakjubkan tentang keajaiban istighfar, Pak. Kisah ini disampaikan oleh Imam Ahmad bin Hambal, salah satu dari imam madhab, imam besar dalam sejarah Islam. Beliau pernah bilang, suatu ketika hatinya condong ingin datang ke suatu tempat, nggak disebutin tempatnya mana, tapi hatinya pengen banget ke sono. Pokoknya nggak tahu kenapa tiba-tiba hatinya pengen pergi ke suatu tempat. Akhirnya beliau berangkat ke tempat tersebut, datang di waktu maghrib, nyampe. Karena zaman dulu belum ada yang namanya hotel dan penginapan, beliau sholat maghrib di masjid, nunggu sampai isya. Setelah isya istirahat, tiduran di masjid. Tiba-tiba datang tamir masjid. Kata tamir, ya Syekh. Syekh itu artinya wahai orang tua, ya, nggak boleh tidur di masjid, ayo keluar. Ini masya Allah takmirnya istiqomah, dia yang menjalankan tugasnya. Keluar. Kata Imam Ahmad, saya musafir, nggak ada tempat istirahat, numpang sebentar, semalam doang pengen tidur. Tamir itu nggak tahu kalau yang diajak ngomong adalah imam besar, Imam Ahmad. Orang tahu Imam Ahmad itu ulama, tapi nggak ada yang tahu sosoknya kayak apa, karena zaman dulu belum ada foto. Nggak boleh, tetap aja keluar. Ya udah, Imam Ahmad akhirnya pindah ke teras masjid, tidur. Gak lama tamirnya ngeliat lagi, kok nih orang tidur lagi. Nggak boleh, tetap di teras juga harus pergi. Masjid harus bersih. Kata Imam Ahmad, saya musafir, nggak punya saudara, nggak ada tempat penginapan, saya cuma pengen istirahat doang. Nggak, tetap nggak boleh pergi. Karena ribut, tetangga masjid itu ada seorang penjual toko roti. Dia mendengar kenapa nih ada orang ribut-ribut. Ternyata ada orang ingin numpang istirahat di masjid, tapi nggak boleh sama takmirnya. Nah, kata penjual roti tersebut bilang, ya Syekh, Pak, kalau Anda mau istirahat silahkan nih, dekat masjid ada toko roti saya. Rumah saya juga nggak jauh dari sini. Silakan Anda istirahat di situ. Ini sama-sama nggak tahu kalau orang tua yang datang itu adalah Imam Ahmad bin Hambal, ulama besar. Besoknya si penjual roti ini pun datang ke tokonya. Di situ masih ada Imam Ahmad. Imam Ahmad takjub dengan tukang roti tersebut. Apa yang takjub? Jadi itu tukang roti, Pak, Bu, setiap kali dia mecahin telur, nuang tepung, ngadon, mulutnya nggak pernah berhenti dari mengucapkan astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Nggak pernah berhenti. Berhentinya kapan? Kalau Imam Ahmad nanya atau dia nanya Imam Ahmad, tapi dia belum tahu itu siapa. Imam Ahmad pun bertanya, karena umurnya sama nih, antara Imam Ahmad sama yang tukang roti itu sama. Sejak kapan Anda mengamalkan kalimat istighfar? Kata tukang roti, itu udah lama, dari saya masih bujang, belum nikah, saya udah terus astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Terus kata Imam Ahmad, apa yang Anda dapatkan dari kalimat istighfar yang kamu biasakan? Kata tukang roti itu, apapun yang saya minta pasti Allah kabulkan, kecuali satu, kata dia. Kecuali satu permintaan yang Allah belum kabulkan. Kata Imam Ahmad, apa? Kata tukang roti itu, saya berdoa kepada Allah, ya Allah, pertemukan saya dengan Imam Ahmad bin Hambal. Pertemukan saya dengan Imam Ahmad bin Hambal. Kata Imam Ahmad apa? Oh, ternyata yang membuat hati saya condong pengen datangin di tempat adalah istighfar kamu. Tukang roti itu emang kenapa? Imam Ahmad mengatakan, saya Ahmad bin Hambal.
Coba Bapak dan Ibu sekalian, biasanya ulama besar itu didatengin. Orang-orang pada datang ke dia. Ini malah Imam Ahmadnya yang datang. Ini karena kalimat istighfar. Maka yuk sama-sama kita rutinkan, kita lazimkan membaca Al-Quran dan juga istighfar kepada Allah di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan dua amalan tersebut menjadi amalan andalan kita yang terus kita lazimkan sampai akhir hayat hidup kita, dan semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang saleh dan saleha, menjadikan kita orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosanya, dan Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita menjadi orang-orang yang husnul khotimah. Ini mungkin yang bisa kita bahas pada kesempatan di pagi hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya, dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan semakin menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.